Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada saat pagi hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di semester 2 ini kita akan memulai pelajaran kita tentang tema 6 yang berjudul Cita-citaku. Di video ini silakan anak-anak simak pembelajaran 1 sampai dengan 3, pembahasan materi beserta dengan soal-soal latihan. Silakan anak-anak siapkan buku penanya. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 dengan judul Mengenal Puisi dan Ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi ada 2, yaitu yang pertama memiliki baris dan bait, dan yang kedua memiliki irama dan rima. Perhatikan puisi berikut. Judul puisinya Cita-cita, pengarang Frida. Nah, puisi Cita-cita terdiri dari 2 bait. Bait pertama dan bait yang kedua. Satu bait terdiri dari 3 baris. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan, puisi berima sama, yaitu A, 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 A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Perhatikan puisi berikut yang berjudul Cita-cita. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bait ya. Kemudian setiap bait berisi 3 baris. Nah, di sini ada pertanyaannya ya. Apa judul puisi tersebut? Judulnya apa ya anak-anak? Judulnya Cita-cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarangnya adalah Frida. Berapa bait puisi tersebut? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bait. Kemudian apa rima dari puisi tersebut? Coba anak-anak tebak. Apa rimanya? Nah, ternyata puisi tersebut berima A, A, A. Kenapa? Karena setiap baris itu berakhiran A. Selanjutnya adalah latihan buku pena halaman 4. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang puisi? Jawabannya, puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Pertanyaan nomor 2, apa sebutan untuk pembuat puisi? Sebutan untuk pembuat puisi adalah penyair. Pertanyaan nomor 3, bagaimana ciri-ciri puisi? Jawabannya, ciri-ciri puisi meliputi puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam satu bait terdapat beberapa baris kata maupun kalimat. Kemudian, puisi juga terikat oleh irama dan rima. Pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian bait dan baris dalam puisi. Jawabannya, pengertian bait dan baris dalam puisi. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Pertanyaan nomor 5, apa perbedaan irama dan rima dalam puisi? Jawabannya, perbedaan irama dan rima dalam puisi. A. Irama merupakan keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima merupakan persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Pertanyaan nomor 6, dalam puisi Cita-cita, cita-cita apakah yang ingin dicapai oleh penyair? Pada bait keberapakah kamu mengetahui informasi tersebut? Jawabannya, cita-cita yang ingin dicapai oleh penyair adalah penyiar berita atau pembaca berita. Pada bait kedua, kita dapat mengetahui informasi tersebut. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 dengan judul mengamati siklus hidup makhluk hidup.
Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut. Yang pertama adalah anak kucing, kemudian kucing muda, dan selanjutnya adalah kucing dewasa. Bu Pena halaman 5 latihan muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Pertanyaan yang pertama, yang A ya. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pertanyaan yang B-nya, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Apakah kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Jawaban yang A, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jawaban B. Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Berarti kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena ukuran tubuh kelinci semakin besar dan semakin aktif bergerak. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan urutan siklus hidup hewan seperti contoh. Nah, contohnya di sini ada ayam ya. Siklus hidupnya mulai dari telur, anak ayam, kemudian selanjutnya ayam dewasa. Nah, yang B, sapi, siklus hidupnya mulai dari anak sapi dan selanjutnya menjadi sapi dewasa. Yang C, siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama telur, selanjutnya menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Yang D, siklus hidup belalang mulai dari telur, ninfa, kemudian belalang dewasa. Yang E, siklus hidup kura-kura mulai dari telur, selanjutnya anak kura-kura, kemudian kura-kura muda, dan yang terakhir kura-kura dewasa. Pembelajaran 2 muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 dengan judul menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Coba anak-anak perhatikan melodi berikut ini. Nah, berdasarkan melodi di atas, kita bisa mengetahui bahwa nada sol atau 5 dibunyikan selama 4 ketukan. Selanjutnya nada si atau 7, angka 7 ya, dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do ada pada angka 1, dibunyikan selama 1 ketukan. Nada re, angka 2 dibunyikan selama 2 ketukan. Pada contoh nada tadi, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Nah, lambang legatura ini berbentuk seperti garis lengkung. Nah, di sebelahnya ini ada contohnya ya, garis lengkungnya. Kita kembali ke muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Coba anak-anak perhatikan di sini ya. Puisi yang pertama, belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, berarti rimanya AB, AB. Puisi yang selanjutnya, di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Ini rimanya A, B, B, A. Puisi yang ketiga, inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu. Sebagai hiburan tuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Ini rimanya A, B, B. Kemudian puisi yang keempat, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Rimanya A, A. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 mencirikan siklus hidup serangga. Terdapat 2 jenis siklus hidup pada serangga.
Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna, siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Contohnya adalah pada belalang, sementara metamorfosis sempurna tadi contohnya adalah kupu-kupu. Pembelajaran 3 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 dengan judul menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah air, hewan ternak, dan tanaman budidaya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti gambar yang pertama ini adalah angin untuk membangkitkan listrik, kemudian sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan, dan tanah liat untuk membuat gerabah. Bu Pena halaman 12 latihan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pertanyaan yang pertama, tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. A. Minyak bumi sebagai bahan baku pembuatan BBM, minyak tanah, lilin, dan plastik. B. Besi, bahan baku pembuatan perabotan dan rangka bangunan. C. Pasir kuarsa, bahan baku kaca. D. Belerang, bahan baku kosmetik dan obat-obatan. 2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tuliskan contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Jawaban, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Pertanyaan nomor 3, tuliskan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut. Jawabannya, potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan pada wilayah berikut meliputi A. Dataran rendah, minyak bumi, pasir kuarsa, pasir, tumbuhan, dan hewan. B. Dataran tinggi, minyak bumi, belerang, hewan, dan tumbuhan. C. Danau, ikan, air, dan tumbuhan. D. Sungai, ikan, air, bahan tambang, dan tumbuhan. Pertanyaan nomor 4, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam? Jawabannya, kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain nelayan, petani garam, petani mutiara, penjaga pantai, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Muatan bahasa Indonesia dengan judul mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. 4. Tuliskan kata-kata yang sulit lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama dengan temanmu. Latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 di pembelajaran 3. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah bait dan baris pada puisi tersebut? Jawabannya, jumlah bait dan baris pada puisi tersebut adalah 3 bait. Pertanyaan nomor 2, tuliskan pola rima pada setiap bait puisi tersebut. Jawabannya, pola rima pada setiap bait puisi tersebut adalah A. Karena persamaan bunyi di semua barisnya mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Pertanyaan nomor 3, menurutmu, apa yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Jawabannya, hal yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut adalah setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing dan kita harus menghargai setiap cita-citanya.
Pembelajaran 3 muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 dengan judul menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama. Nah, gambar pertama ini adalah nelayan, kemudian gambar yang kedua pegawai kantor, dan yang ketiga adalah pekebun teh. Terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang kedua saling bertukar ide atau pendapat, yang ketiga memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dan yang keempat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Lihat contoh yang pertama ini ada Dedi dan yang kedua ada Jonas. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Kemudian Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Nah anak-anak, sekian saja untuk penjelasan hari ini. Bu Pena tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Shalom.